Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jamaah Tauhid Robani yang dirahmati Allah, di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan ini, kami kembali menyiarkan program Bincang-Bincang Tauhid edisi khusus spesial Ramadan. Tentunya Bapak Ibu semuanya sudah sangat menanti-nantikan program Bincang-Bincang Tauhid ini. Untuk itu, mari sama-sama kita simak dan kita saksikan. Baik, terima kasih Ustadz telah memberikan kesempatan untuk kita kembali dalam acara Bincang-Bincang Tauhid episode yang keempat. Ustadz, ini yang saya tanyakan Ustadz, mengenai rasa Ustadz. Apakah itu rasa dan bagaimanakah kita bisa merasakan pada diri kita masing-masing Ustadz? Mohon penjelasannya Ustadz. Baik Pak Jul, Pak Rifai, Pak Haji Yus, dan Pak Sodikin, alhamdulillah pada malam yang keempat ini di mana kita melaksanakan muzakarah dan bincang-bincang pemahaman tentang Allah, tentang diri, supaya kita tahu jalan pulang dan kembali kepada Allah. Ya. Karena Allah katakan wa anna ila rabbikal muntaha, bahwa sesungguhnya Allah itu Rabbmu adalah akhir kesudahan hidupmu untuk pulang dan kembali kepada dirinya. Yes. Kalau Allah itu adalah Rabb kita, akhir kesudahan perjalanan hidup kita, itu artinya Allah menjelaskan tentang rahasia hakikat dirinya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya alam dan dirimu itu asalnya adalah aku, tentu pulang dan kembalinya kepada aku. Sesuai dengan pertanyaan Pak Jul tadi tentang rasa. Rasa itu ada dua dalam pemahamannya. Ada namanya rasa jasmani dan ada pula namanya rasa ruhani. Ya. Rasa jasmani itu terletak pada tubuh yang zahir. Ya. Kalau kita merasakan namanya manis, asam, asin, itu letaknya pada lidah. Baik. Begitu juga sebenarnya yang disebut namanya dengan rasa ruhani. Rasa ruhani itu letaknya di kolbu atau di hati. Jadi kalaulah rasa ruhani itu letaknya di kolbu, lalu apa makna rasa sebenarnya yang mesti kita pahami? Makna rasa sebenarnya mesti kita pahami, bagaimana kita mampu merasakan akan kedekatan dan kehadiran Allah itu selalu berserta kita ini. Yes. Karena Allah katakan ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabiuhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adana min zalika wala aksara illa huwa ma'ahum. Tidaklah di antara kalian bertiga saling berbisik-bisik, saling merahasiakan. Ingatlah kata Allah, yang keempatnya itu adalah aku. Dan tidak ada di antara kalian yang berlima saling merahasiakan dan saling berbisik-bisik. Pahamilah kata Allah bahwa yang keenamnya itu adalah aku. Wala adana min zalika wala aksara illa huwa ma'ahum. Dan tidak ada di antara kalian baik jumlah yang sedikit maupun jumlah yang banyak, di mana kalian saling berbisik-bisik dan saling merahasiakan, ketahuilah oleh dirimu, kata Allah, Ya. bahwa sesungguhnya aku ini tetap hadir menyertai akan dirimu. Bahasa Allah itu wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Bahwa aku ini senantiasa hadir beserta kamu di mana saja kamu berada. Itu maknanya di mana ada kamu, disitulah nyatanya akan kehadiran aku selalu menyertai akan dirimu. Kenapa? Karena Allah itu bikulli syai'in muhit. Allah itu kehadirannya betul-betul meliputi akan sekalian alam ini. Namun kesempurnaan Allah meliputi sekalian alam, sempurnalah pada diri insan, sempurna pada diri kita masing-masing ini. Ya. Makanya Allah mengatakan inna rabbaka ahatta bin nas. Sesungguhnya Rabbmu itu, aku ini kata Allah, sudah meliputi akan diri setiap insan ini. Jadi Allah itu sudah hadir menyertai diri setiap insan atau setiap manusia.
Kalaulah Allah itu sudah hadir menyertai di setiap insan, makanya pantaslah Allah katakan, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, di mana saja kamu berada, disitulah nyatanya akan aku. Karena akulah sebenarnya yang menjadi rahasia dirimu. Karena aku sebenarnya menjadi rahasia dirimu, maka kehadiran aku tetap senantiasa menyertai akan dirimu. Itu yang disebut namanya rasa rohani, rasa kesadaran Tuhan yang mesti kita aktifkan, yang mesti kita hidupkan di dalam rohani dan jiwa setiap diri kita ini. Lalu rasa itu sebenarnya dalam paham yang Ustadz dalami selama ini, rasa itu sebenarnya adalah suatu singkatan saja untuk menghantarkan makna yang sebenarnya tentang kehadiran Allah, dekat hampir dengan dirimu, jauh yang tiada berantara, dekat yang tiada bersentuhan. Kalaulah rasa itu satu singkatan, lalu apa singkatan daripada rasa? Rasa itu singkatannya adalah Rasul Allah. Jadi Rasul Allah itu disingkat dengan rasa. Nah, kalaulah rasa itu adalah Rasul Allah, ya, sekarang Rasul Allah yang dikatakan rasa pada diri kita itu yang mana? Karena setiap nama pasti ada orangnya. Setiap sebutan pasti ada wujudnya. Tidak mungkin kita mengatakan rasa Rasul Allah lalu kita tidak mengenal wujudnya. Kita tidak memahami orangnya. Ya, makanya setiap ucapan, setiap kata-kata yang kita lontarkan atau kita pahami, kita mesti mengerti orang yang kita maksud itu yang senantiasa hadir dengan diri kita ini. Nah, sekarang ingin kita mengetahui mana yang dikatakan rasa Rasul Allah yang ada pada diri kita ini. Karena Allah sendiri sudah mengatakan, qad ja'akum rasulun min anfusikum wa'lamu anna fikum Rasulullah. Telah datang kepada kamu seorang rasul dari dirimu sendiri. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah olehmu bahwa di dalam dirimu itu ada Rasul Allah. Rasul Allah itu disingkat tadi dengan apa? Dengan rasa. Ketahuilah bahwa dalam dirimu itu ada Rasulullah. Rasulullah itu disingkat dengan rasa. Nah, sekarang mana orangnya yang dikatakan Rasul Allah yang disingkat dengan rasa? Nah, orangnya itu, inilah yang disebut namanya dengan hayat. Hayat itulah yang dikatakan Rasul Allah, utusan Allah, atau yang disebut namanya dengan rasa. Hayat itu maknanya hidup. Hayat yang maknanya hidup juga itu baru sebutan saja baru. Sekarang kalau memang betul hayat itu hidup, yang mana yang dikatakan hidup itu? Yang dikatakan hayat yang maknanya hidup pada diri kita ini, itulah yang dikatakan namanya dengan nyawa. Nyawa itulah yang dikatakan nyatanya wujud Allah, meliputi sekalian batang tubuh dan memenuhi sekalian rongga tubuh. Jadi yang dikatakan hayat yang hidup itu adalah nyawa. Setelah kita paham nyawa itu meliputi sekalian tubuh dan memenuhi sekalian rongga tubuh, mana sebenarnya yang disebut nyawa itu? Mana yang dikatakan yang meliputi sekalian tubuh dan memenuhi sekalian rongga tubuh? Nah, yang dikatakan nyawa itu, ya, itulah yang disebut namanya dengan napas. Napas yang keluar masuk, yang turun naik. Ini yang selalu Ustaz sampaikan kepada kita semua. Kadang kita sulit mencari namanya yang hayat, yang hidup pada diri kita. Padahal kita setiap detik dan setiap waktunya kita bernapas. Napas yang turun naik, yang keluar masuk itu, mana wujudnya, mana orangnya? Yang dikatakan napas yang keluar masuk, yang turun naik itu sebenarnya orangnya itu, itulah yang dikatakan namanya dengan ruh. Rahasia wujud rahasia wujud aku, kata Allah. Makanya Allah bertanya kepada Rasulullah, dan beritanya, khabarnya mesti sampai kepada hambanya atau umatnya Rasulullah. Wa yas'alunaka 'anir ruh qul ruh min amri rabb wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Dan mereka bertanya kepada engkau hai Muhammad tentang ruh.
Maka berikanlah jawaban, hai Muhammad. Sampaikanlah jawaban kepada mereka itu. Katakanlah bahwa ruh itu adalah rahasia aku. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Dan tidak ada ya mereka aku beri pemahaman tentang ruh melainkan hanya sedikit. Artinya kamu tidak akan pernah aku beri pemahaman rahasia tentang ruh melainkan pemahaman ruh itu yang aku beri kepada dirimu hanya sedikit, qalil. Sedikit itu apa maknanya? Nah, sedikit itu maknanya sedikit yang diberitahu oleh Allah dan sedikit pula orang yang tahu. Jadi orang yang tahu itu tentang rahasia ruh itu adalah orang yang sedikit yang Allah beritahukan kepada dirinya. Namun mesti kita sadari dan kita pahami. Sedikit menurut Allah yang Allah beritahukan kepada hamba yang dia pilih, menurut hamba itu sangat luar biasa. Banyaknya, pemahamannya. Jadi sedikit menurut Allah, banyak menurut kita. Banyak menurut kita belum sampai seibrit menurut Allah. Nah, apalagi kalau banyak menurut Allah, itu sangat luar biasa. Sedikit saja adalah sangat luar biasa. Makanya pemahamannya sedikit itu menurut Allah, ya bagi kita ada banyak. Banyak menurut kita, menurut Allah belum sampai seibrit. Itu tentang namanya ruh rahasia Allah. Makna secara harfiahnya bahwa ruh itu adalah urusan aku. Sampaikanlah kepada mereka. Makna hakikatnya, mereka bertanya kepada engkau Muhammad tentang ruh. Katakanlah Muhammad kepada mereka, ruh itu sebenar-benarnya adalah aku itu. Makanya Allah selalu bertanya kepada kita. Supaya kita ini mampu mempergunakan kecerdasan rohani dan akal fikir untuk ikra, meniti ke dalam diri. Apa kata Allah? Awalam yatafakkaru fi anfusihim balil insanu ala nafsihi basyira wa fi anfusikum afala tubsirun. Kenapa tidak kamu pikirkan akan rahasia dirimu? Siapa sebenarnya yang melihat pada matamu? Siapa sebenarnya yang mendengar pada telingamu? Siapa sebenarnya yang berkata pada lisanmu? Kalau kita mau memikirkan yang memandang pada mata, yang mendengar pada telinga, yang berkata pada lisan, maka disitulah kita tahu akan kehadiran dan kewujudan Allah benar-benar nyata pada diri insan ini, zahir dan batin. Inilah jawabannya. Inna rabbaka ahatu bin nas. Siapa yang sudah mengenal akan rahasia kehadiran aku pada dirinya, maka disitulah mereka paham, sadar dan mengerti, akulah sebenar-benarnya yang meliputi dirinya zahir dan batin. Disitulah kita bisa merasakan kehadiran Allah itu pada diri kita ini. Yang mana yang dikatakan ruh tadi itu secara makna hakikat. Nah, ruh itu secara makna hakikat tadi, itu tiada lain adalah diri Allah itu semata-mata. Tidak ada diri siapa-siapa di situ. Kalaulah Allah itu sebenar-benarnya yang menjadi rahasia di setiap insan, maka ketika itulah manusia itu sudah berliqa, sudah bertatap wajah dengan Allah dalam satu wujud, satu rupa, satu rahasia pada diri masing-masing. Makanya Allah katakan, al-insanu siri wasiri sifati wasifati la ghairi. Insan itu adalah rahasiaku, rahasiaku itu adalah sifatku, sifatku itu tiada lain aku. Tiada lain aku itu maknanya, akulah itu sebenar-benarnya, karena aku ingin dikenal, ingin dilihat, maka aku bersifat. Walaupun dia bersifat, namun sebenarnya dia tiada bersifat. Dia bersifat karena kita ingin mengenalnya. Dia bersifat karena dia ingin dikenal. Walaupun dia bersifat, hakikatnya dia tiada bersifat. Kalaulah dia bukan bersifat,
Lalu apa yang dikatakan dengan sifat? Yang dikatakan sifat itu adalah zat yang disifati. Kalau yang dikatakan sifat adalah zat yang disifati, itu makna yang sebenarnya, sifat itulah sebenar-benarnya zat itu yang sesungguhnya. Begitulah kita mesti memahami akan rahasia kewujudan Allah pada diri kita. Maka Ustaz selalu katakan, orang yang sudah sampai pada makom Tuhan, pada makom ahadiyah, ya, ini yang selalu Ustaz utarakan, rasul dibawa naik, pareso dibawa turun, rasul yang dirasulkan. Rasakanlah kehadiran Allah itu meliputi akan dirimu zahir dan batin, sehingga kamu sadar bahwa akulah yang melihat itu pada matamu. Aku yang mendengar itu pada telingamu. Akulah yang berkata pada lisanmu. Akulah sebenarnya yang berpikir itu pada akalmu. Akulah yang berkehendak itu pada hatimu. Akulah yang meraih, yang melangkah itu pada tangan dan kakimu. Itulah yang disebut namanya dengan kudrat itu. Aku yang hidup pada jiwamu. Rupanya sudah zahir dan batin. Maka pada saat kita sudah mengenal akan Allah dengan cara merasakan kehadiran dirinya pada diri kita, maka di saat itu pun tenggelamlah diri kita di sana. Hilanglah rasa kewujudan kita, maka nyatalah rasa wujudnya Allah. Hilanglah rasa sifat kita, maka nyatalah rasa sifat Allah. Hilanglah rasa fi'il kita, asma kita, sifat dan zat kita, maka nyatalah rasa fi'il, asma, sifat dan zatnya Allah semata-mata pada diri kita. Inilah kuncinya Allah katakan, innal abdi iza ahbabtuhu qataltuhu fa iza qataltu wa ana dia tahu. Sesungguhnya hambaku, kekasihku yang telah aku cintai, ya, yang telah aku angkat dan aku pilih dirinya. Iza ahbabtuhu qataltuhu. Apabila telah aku cintai dirinya, maka akan aku bunuh dirinya. Siapa yang dirinya aku bunuh, karena aku mencintai dirinya, karena aku ini pencemburu sangat, kata Allah. Wa ana dia tahu. Maka akulah pengganti daripada dirinya itu. Kalau aku pengganti daripada dirinya, maka akulah sebenar-benarnya yang wujud itu pada dirinya. Dan dirinya itu, itulah nyatanya akan wujud aku. Al-insanu nafsi wa ana nafsahu wujudahu. Baik, Ustaz. Jadi Ustaz, kalau secara ilmunya kita memandang secara tanarki maupun tanazul, apakah yang dulu Nur Muhammad, rasa, sifat, atau diri itu Ustaz? Kalau kita memandang secara ilmunya Ustaz, secara tanarki maupun tanazul Ustaz. Oh, tarki wa tanazul. Iya. Sebenarnya kalau kita sudah memahami tarki wa tanazul itu pada diri kita, ini kan napasnya turun naik sebenarnya, Iya, Ustaz. pada diri kita. Ketika dia masuk ya. Ya. Ketika dia keluar Allah. Ya. Allah. Atau ketika naik Turun. ketika turun Allah. Ya. Itu yang disebut namanya tanazul wa tarki. Maknanya, walaupun dikatakan Allah, makna Allah itu adalah aku Allah. Aku Allah. Dia yang mengatakan dan menyatakan yang Allah itu adalah dirinya sendiri. Kalau disampaikan pemahamannya secara makna hakikatnya, Allah itu turun naik napas kan Allah itu kan? Ya. Makna yang sebenarnya, Allah naiknya, Allah turunnya, Allah masuknya, Allah keluarnya. Itu hakikatnya. Ya. Kenapa Allah masuknya, Allah keluarnya, Allah naiknya, Allah turunnya? Karena dia cuma yang wujud dan yang ada semata-mata. Ya. Ini makna yang tersembunyi, makna yang tersirat di balik makna Allah itu. Namun dalam penyampaian kaji tetap Allah. Namun hakikatnya itu adalah aku Allah. Hakikat Allah itu Allah sebenarnya yang masuk, Allah sebenarnya yang keluar. Allah sebenarnya napas yang naik, Allah pula lah sebenarnya napas yang turun. Nah sekarang dia kan zahir batin. Ya. Nah, kalaulah dikatakan tadi namanya rasa itu adalah singkatan daripada Rasul Allah, Ya. itu yang disebut namanya huruf tadi, nah, kita mesti meahadkan atau memuwahidkan atau mengesahkan antara ruh dengan tubuh ini. Nah, antara tubuh dengan ruh
maka yang sebenar wujud itu adalah ruh. Sebab kalau tidak ada ruh, tubuh ini nggak bisa apa-apa. Nah, jadi hidupnya tubuh itu kena ruh. Sekarang antara tubuh dengan ruh yang sebenar wujud, yang sebenar ada adalah ruh. Kalaulah ruh ini yang sebenar wujud, yang sebenar ada, maka tubuh ini apa bagi ruh? Tubuh inilah yang dikatakan kenyataan ruh. Jadi kalau kita ingin melihat fiilnya ruh, perbuatan ruh, lihatlah kepada tubuh, karena tubuh inilah kenyataan daripada ruh itu. Lalu kita patrikan ke dalam batin kita. Kita jazamkan ke dalam jiwa kita. Kalaulah tubuh ini kenyataan ruh, sebenarnya tubuh inilah yang sebenar-benarnya ruh itu. Karena ruh cuma yang wujud semata-mata. Jadi maksudnya, jangan kita bertubuhkan jasmani, akan tetapi bertubuhkan ruhlah kita ini yang sebenarnya. Itu yang pertama, cara memahaminya. Sekarang, ruh dengan Muhammad, nah, itu sandarannya, sandingannya, ruh dengan Muhammad lagi. Antara ruh dengan Muhammad, mana yang sebenar wujud? Yang sebenar wujud itu adalah Muhammad. Kalaulah Muhammad yang sebenar wujud, lalu ruh ini apa bagi Muhammad? Kenyataan ruh. Kenyataan apa? Kenyataan Muhammad. Kenyataan Muhammad. Kalaulah ruh ini kenyataan Muhammad, maka ruh inilah yang sebenar-benarnya yang Muhammad itu. Ya, ruh itulah yang sebenar-benarnya Muhammad. Sekarang pemahaman yang mesti kita ambil, kita jazamkan. Jangan kita bertubuhkan ruh lagi. Hendaklah bertubuhkan Muhammad. Karena antara ruh dengan Muhammad itu yang sebenar wujud itu Muhammad. Jadi jangan bertubuhkan ruh, tapi bertubuhkan Muhammad. Nah, kemudian Muhammad disandingkan dengan Allah. Kalaulah Muhammad disandingkan dengan Allah, mana yang sebenar wujud? Allah. Kalau Allah yang sebenar wujud, lalu Muhammad ini apa bagi Allah, Pak Rifai? Kenyataan. Kenyataan apa? Kenyataannya Allah. Kenyataan Allah. Sekarang coba Pak Sodikin jazamkan ke dalam hati apa yang disampaikan oleh Pak Rifai. Kalaulah Muhammad ini kenyataan Allah, jazamkan ke dalam hati Pak Sodikin, siapa Muhammad ini? Kalaulah Muhammad ini kenyataan Allah, Allah. ya Allah. Oleh karena itu, kalaulah Muhammad ini yang sebenar-benarnya Allah itu, maka tilik ke dalam hati, itikotkan ke dalam jiwa kita, jangan bertubuhkan Muhammad lagi, tapi bertubuhkan Allah. Kalau sudah bertubuhkan Allah, maka Allah lah yang zahir dan Allah lah yang batin. Kalau paham kita, Allah yang zahir dan Allah yang batin, jangan pula disebut lagi Allah zahir dan batin. Memang dah dia, zahir dan batin itu apa juga disebut Allah zahir dan batin lagi, cukup Allah saja. Kalau sudah paham kita Allah, ya, jangan pula disebut lagi. Sebab kalau disebut, mesti jelas orangnya. Kalau jelas orangnya, nanti ditunjuk beda lagi pemahamannya. Di sinilah letaknya, man arafallahu kala lisanahu. Siapa yang telah mengenal Allah, memang Allah yang wujud zahir dan batin. Ketika itu keluh lidah ini, keluh lisan, kata yang tiada terkatakan, cukup dipahami, disadari dan diimani. Pandang selah, kata Ustadz. Itulah konsep yang sebenarnya kita mesti mampu menyadari sesadar-sadarnya bahwa yang dikatakan rasa Tuhan itu tiada lain adalah Allah itu sendiri. Allah itu yang sebagai rasa, itu yang sebenarnya. Ya, kalau masih ada rasa yang lain selain Allah, berarti ada dua Tuhan di situ. Sebab Tuhan satu-satunya yang bernama Allah, maka rasa Allah lah itu sebenarnya. Buktinya rasa Allah, kalau dijabarkan maknanya, pada saat rasa itu sampai di mata, disebut namanya basor. Pada saat rasa sampai di telinga, disebut apa nah? Sama. Pada saat rasa itu sampai di lisan, kalam. Itu dia rahasianya. Siap. Dari penjelasan Ustadz tadi mengenai rasa dan sudah sampai ke puncaknya,
Apakah kita ini seperti yang Ustadz katakan sudah menjadi Allah, atau kita ini Allahnya gitu Ustadz? Bagaimana penjelasannya Ustadz? Oh iya, alhamdulillah. Ketika kita sudah sampai kepada puncak makom Tuhan namanya, puncak makom Tuhan itu yang tersirat dalam satu kalimat la ilaha illallah. Tidak ada yang wujud dan yang nyata melainkan hanya Allah semata-mata. Ketika sudah sampai puncak kita pada kalimat la ilaha illallah, Allah cuma yang ahad, Allah cuma yang wujud dan yang nyata. Apakah kita ini mengaku Tuhan? Apakah kita ini sudah jadi Tuhan? Tidak. Kita tidak mengaku Tuhan dan kita juga tidak menjadi Tuhan. Karena ilmu tauhid murni ini, ilmu ketuhanan ini yang kita pelajari dan kita pahami, setelah kita sampai kepada makna yang sebenarnya hanya Allah cuma yang ada, bukan berarti kita ini mengaku Tuhan, apalagi ingin menjadi Tuhan. Lalu apa makna sebenarnya ketika pemahaman kita sudah sampai kepada puncak muwahhid atau ahad atau la mawjud illallah? Pemahaman yang sebenarnya setelah kita paham Allah itu cuma Esa satu-satunya, disitulah kita sadar sesadar-sadarnya bahwa diri kita ini tidak pernah ada sejak dahulu, sejak sekarang maupun yang akan datang. Jadi kalaulah diri kita ini tidak pernah ada dahulu, sekarang dan yang akan datang, lalu siapa yang sebenar-benar ada? Yang sebenar-benar ada dahulu, sekarang yang akan datang hanyalah Allah semata-mata. Jadi ilmu ini untuk memahami bahwa Allah sajalah yang wujud dan yang ada sejak mula adanya alam ini dan sejak mula adanya kehidupan ini. Allah lah yang ada semata-matanya. Jadi ketika diri kita tidak pernah ada, maka ketika itu orang tidak pernah ada dirinya, takkan pernah dia mengatakan dirinya Tuhan dan mengaku-ngaku Tuhan. Ya, jadi bahasanya begitu mungkin untuk memahami kita duduk di hakikat untuk menyatakan bahwa Allah sajalah yang wujud, Allah saja yang ada. Inilah yang kita lafazkan. Ini yang kita dawamkan. Ini yang kita lazimkan pada saat posisi kita kiaman wa qu'udan wa ala junubihim, baik dalam keadaan berdiri, duduk dan berbaring, apa yang kita dawamkan pada diri kita itu adalah la ilaha illallah. Tidak ada yang wujud dan yang nyata melainkan hanya Allah semata-mata, pada waktu berdiri, pada waktu duduk, pada waktu berbaring, pada waktu berjalan, pada waktu istirahat, pada waktu tidur, pada waktu kita memandang, mendengar, berkata, mengetahui, berkuasa, berkehendak, dan hidup. Awal, akhir, zahir, dan batin, hanya dialah sebenar-benarnya yang wujud dan yang nyata. Itulah konsep untuk memahaminya Pak Rifai. Iya, ya Ustaz. Terima kasih Ustaz. Berarti kita tidak boleh menganggap diri kita Tuhan. Iya. Karena hanya Tuhan yang wujud. Iya. Kita kalau kita sudah tahu Tuhan hanya yang wujud, berarti kita cukup diam saja dalam. Iya, itulah kesempurnaan pahamnya. Setelah kita mengenal akan Allah yang wujud dan yang ada, maka kesempurnaan paham makrifatnya itu adalah diam. Diam di dalam paham, paham dalam kesadaran, sadar di dalam kepatuhan, patuh di dalam keimanan. Itulah puncak makrifat itu yang sebenar-benarnya. Jadi kalau dikatakan siapa yang ngaku Tuhan? Yang ngaku Tuhan itu adalah Allah. Apa buktinya Allah itu mengaku dirinya itu sebagai Tuhan? Innani anallah. La ilaha illa ana. Sesungguhnya diriku ini adalah Allah. Tidak ada yang wujud dan yang nyata, melainkan yang wujud dan yang nyata itu adalah aku. Baik dahulunya, sekarangnya, maupun yang akan datangnya. Jadi Allah lah yang mengaku dirinya Allah. Dan Allah juga tidak percaya bahwa ada Allah yang lain selain daripada dirinya. Maka Allah itulah sebenarnya, Pak Sodikin, Allah itulah sebenarnya yang ateis itu. Iya kan? Ya gitu Pak Rifai. Nah, itu dia. Allah itu yang ateis. Allah tidak yakin dan tidak percaya bahwa ada Allah yang lain selain daripada dirinya. Karena Allah satu-satunya adalah aku, kata dirinya. Iya, Ustaz. Agak Jadi, sombong Allah tuh, Ustaz. Iya. Tanya, Ustaz. Iya. Kalaulah Pak Rifai ini tidak ada, Ustaz. Ah. Terus
Pak Rifai ini juga bukan Allah, Ustaz. Ya. Terus lantas siapa Pak Rifai itu, Ustaz? Ya. Siapa Pak Rifai ini yang sebenarnya? Ya. Dalam bahasa makrifat, ya, hakikat, torikat dan syariat, tentu cara penyampaiannya itu akan bertangga naik dan berjenjang turun. Karena Allah cuma yang wujud dan yang ada, maka secara makna syariat, Pak Rifai ini disebut namanya hamba Allah. Makna yang sebenarnya hamba itu yang Allah. Maknanya dalam bahasa qiyas, yang menjadikan hamba itu yang jadi hamba. Itu bahasa syariat. Siapa Pak Rifai ini dalam bahasa torikat? Nah, Pak Rifai ini dalam bahasa torikat itu adalah mir'atillah, cermin Allah. Artinya Pak Rifai ini adalah cermin untuk memandang nyatanya akan rupa wujud diri Allah. Apa kata Allah? Wa khalaqa Adam ka suratihi. Khalaqal insan ala suratir rahman. Dijadikan Pak Rifai ini, ya, sebagai Adam, itu sebenarnya untuk memandang akan rupa diriku. Dan dijadikan Pak Rifai ini sebagai insan, sebenarnya untuk memandang akan rupa Ar-Rahman. Bahwa Ar-Rahman itu adalah diriku, Adam itu juga diriku. Makanya Pak Rifai, kita semua sebenarnya itu adalah cermin saja untuk memandang akan rupa diri Allah itu semata-mata. Dalam bahasa kiasnya, Allah melihat dirinya di luar dirinya. Di luar dirinya itulah yang disebut namanya cermin. Namun cermin yang dimaksud untuk memandang rupa dirinya tadi, sempurnalah sebutannya dengan insan. Insan itu adalah Pak Rifai namanya, Pak Sodikin namanya, Pak Jul namanya, Pak Jeyus namanya. Kemudian siapa Pak Rifai ini dalam bahasa hakikat? Nah, Pak Rifai ini dalam bahasa hakikat, ini disebut namanya wujudullah, atau ainullah, atau namanya hakikatullah, atau tajalli min tajaliyatillah. Wujudnya Allah, nyatanya Allah, sebenar-benarnya Allah, atau tajalli pancaran bahagian rupa diri Allah itu sendiri. Disitulah bahasanya Allah itu, wa ja'alu lahu min ibadi juz'an, dijadikan Pak Rifai ini, itu adalah bahagian daripada diriku. Kalaulah Pak Rifai itu adalah bahagian daripada diriku, kenyataan diriku, wujud aku, maka dalam bahasa makrifatnya dikunci di situ siapa sebenarnya Pak Rifai ini. Pak Rifai ini sebenarnya tiada lain adalah aku. Baru ada penekanan taukidnya dalam hati, betul-betul pandangan kita itu bulatnya sudah bisa digulingkan, picak bisa dilayangkan. Kalaulah Pak Rifai itu tiada lain adalah aku, Pak Jul itu tiada lain adalah aku, kata Allah, Pak Sodikin dan Pak Yus tiada lain adalah aku, maka tiada lain adalah aku itu sebenar-benarnya ya aku tuh. Karena akulah yang wujud semata-mata. Tidak ada yang lain lagi selain daripada aku. Namun ketika Allah bercerita tentang dirinya, dia sebenarnya sudah bersifat. Kapan dia bersifat? Ketika dia bercerita untuk memperkenalkan dirinya. Inilah yang disebut cerita dan sandiwaranya Allah. Namun ketika Allah sudah paham, Allah sudah sadar, Allah sudah mengerti bahwa dirinya itu yang Allah, maka tak perlu Allah menyata-nyatakan dirinya karena dirinya sudah nyata. Begitu juga lah sebenarnya kita ini. Karena kita ini adalah kenyataan wujud memandang dirinya Allah yang bernama Pak Jul, Pak Yus. Kalau Pak Jul dan Pak Yus sudah sadar dirinya itu adalah Pak Jul dan Pak Yus, untuk apa dinyata-nyatakan aku ni Pak Jul ni, aku ni Pak Yus? Tidak perlu lagi. Tapi kenapa disampaikan itu? Supaya orang paham dan mengerti bahwa akulah yang bernama Pak Yus, akulah yang bernama Pak Jul itu. Ini perlu disampaikan kepada anak dan sebagainya. Oh, mau percaya dia atau tidak? No problem bahasa ustadznya. Karena kita dah paham dengan diri yang sebenarnya. Ketika Allah memperkenalkan dirinya, innani anallah. Oh, mau percaya kamu beriman kamu kepada aku ni Allah atau tidak? No problem kata Tuhan. Kan aku yang Tuhan. La ilaha illa ana. Tidak ada yang wujud melainkan hanya aku.
Disitulah ketika Allah bercerita, Allah itu sudah dikatakan bersifat. Walaupun Allah itu bersifat, sebenarnya Allah itu tiada bersifat. Bagaimana supaya Allah itu tiada bersifat? Maka cukup diam saja, tak perlu Allah menceritakan dirinya. Tapi kalau Allah tidak membukakan tapi rahasia dirinya, siapa yang akan bisa mengenal dirinya? Siapa akan tahu siapa Tuhannya? Siapa yang mengerti siapa aku sebenarnya? Itulah rahasia di dalam memahami ilmu ma'rifat ini. Jadi ilmu ma'rifat itu kuncinya memang pada makom diam. Kalau dah diam itu tidak ada lagi sebuah pertanyaan. Itu dah habis kaji itu. Jadi yang sebenar-benar kaji itu yang tidak ada tuh Pak Ardi. Maka carilah yang tidak ada tuh. Yang ada, jangan cari yang tidak ada tuh yang cari. Karena yang tidak ada itulah yang sabana ada. Mungkin Pak Sodikin seketek agak kurang paham bahasa Ustaz. Tapi itu memang Ustaz sengaja tuh. Maksud Ustaz, cari yang tidak ada tuh. Karena yang tidak ada itulah wujud yang sebenar ada. Apa maknanya? Bahwa segala yang ada hakikatnya tidak ada. Yang tidak ada inilah wujud yang sebenar ada. Wujud yang sebenar ada itulah yang dikatakan si Maha Ada. Si Maha Ada itu adalah aku. Akulah Tuhan, namaku adalah Allah. Maka setelah kita paham, maka cukup dirasakan, cukup diimani. Begitu bentuk penyampaiannya turun ke hakikat. Jadi Ustaz, setelah Ustaz bahas ini Ustaz, sumber daripada aku itu sendiri yang mana Ustaz? Sumbernya Ustaz? Sumber daripada aku ya aku. Karena bahasa awal akhir jadi gini Ustaz, jadi aku itu kan dalam menyampaikan kajian Ustaz, artinya menyampaikan diri dia Ustaz. Maka dia bernyatakan dirinya aku Ustaz. Jadi aku itu yang saya maksud Ustaz, aku yang kosong, betul-betul kosong, atau aku yang tidak betul-betul, yang tidak bisa disampaikan lagi Ustaz? Iya, aku yang kosong itu maksudnya, kosong itu maknanya memang dia satu-satunya, tidak bisa lagi diceritakan, tidak bisa lagi disampaikan, tidak bisa lagi dianalisa itu. Memang dialah sumber dari segala yang ada. Bahasa kaji ini, Allah itulah hakikat segala diri. Allah itulah hakikat segala aku. Allah itulah hakikat segala sesuatu. Allah itulah hakikat sekalian alam. Apa makna di balik itu yang Allah katakan? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya alam, sesuatu dan dirimu itu asalnya aku. Asalnya aku. Kalau asalnya aku, maka alam, sesuatu dan dirimu itu ya aku lah itu. Karena dirimu asalnya adalah aku, maka dirimu itu sebenarnya aku. Maka cara penyampaian kajinya diturunkan ke dalam bahasa hakikat. Kalau disampaikan ke dalam bahasa hakikat, maka cara penyampaiannya itu dua. Namun hakikat makna yang dua itu sebenarnya adalah satu. Karena dia sudah bersifat. Itu yang dikatakan zat dengan sifat. Untuk mengenal zat, kenali sifat. Ya. Kenapa untuk mengenali zat, kenali sifat? Karena sifat inilah kenyataan zat. Kalaulah sifat ini kenyataan zat, maka sifat itu sebenarnya diri zat itu. Disitulah dirahasiakan bahasanya, sifat itu adalah zat yang disifati. Kalau sifat itu adalah zat yang disifati, maka sifat itu sebenarnya zat. Sekarang coba dijawab oleh Pak Jo atau kita semua, kita beri namanya. Ya. Zat bernama Allah, sifat bernama Muhammad. Bagaimana cara memahami Allah dengan Muhammad, Muhammad dengan Allah ini, Pak Jo? Untuk mengenal Allah, kenalilah Muhammad. Kenapa untuk mengenal Allah mesti kenal Muhammad? Karena Allah itu apa Allah itu? Karena Muhammad itu tak lain bukan adalah Allah itu sendiri, Ustaz. Coba sempurnakan bahasa Pripai. Karena Muhammad itu tajalinya Allah. Tajalinya Allah. Jadi Muhammad itu wujudnya Allah. Coba Pak Sodikin. Karena Muhammad itu menunjukkan kesifatan dari Allah itu sendiri. Menunjukkan kesifatan dari Allah sendiri. Kesifatan. Sehingga antara wujud dengan sifat itu menjadi satu kesatuan. Memang bahasa orang Jawa Tengah membingungkan aku nih, membingungkan orang Sumatera Barat. Coba Pak Jius lagi. Allah dengan Muhammad. Untuk mengenal Allah,
kenalilah Muhammad, karena Muhammad itu adalah kenyataannya Allah. Ya, begitulah jawabannya yang paling pas, yang nyaman telinga mendengarnya. Walaupun bapak-bapak ini benar-benar menurut pandangan masing-masing, tapi mengeluarkan katamu memang betul-betul suatu rahmat dan anugerah Allah sebenarnya. Jadi untuk mengenal Allah mesti melalui Muhammad. Kenapa mengenal Allah mesti melalui Muhammad? Karena Muhammad inilah kenyataan Allah. Kalaulah Muhammad ini kenyataan Allah, Muhammad itulah sebenar-benarnya Allah itu. Berarti Muhammad dengan Allah itu esa tiada berpisah. Kalau dia esa, bagaimana cara memahami esanya Pak Sodikin? Muhammad dengan Allah ini esa, kan dua tapi dia tiada bercerai, dua tiada berpisah. Berarti dia esa. Karena untuk mengenal Allah mesti melalui Muhammad. Muhammad itulah kenyataan Allah. Kalau Muhammad itu kenyataan Allah, ya Muhammad itulah sebenar-benarnya Allah itu. Pandangan zahir nampak Muhammad, pandangan batin tampak Allah. Kan esa tuh. Di mana letak esanya, cara penyampaiannya? Cara penyebutannya. Untuk menyebutkan itu Jadi esa. jadi esa. Ini esa nih. Iya. Wah. Bingung ini tadi. Kan jalan. Bahasanya itu. Iya bahasanya. Iya. Coba Pak Rifai. Merangkai bahasanya. Iya, merangkai kata dan bahasa. Coba Pak. Menyatukannya berarti kita hanya memandang satu wujud di situ, Ustaz. Iya, bagaimana ini kan ada Esa nih dari Iya, sini. Esa. Ya, karena Muhammad ini kenyataan Allah. Kenyataan Kalau Allah. Muhammad inilah kenyataan Allah, kan Allah itu sebenarnya. Iya. Lalu bagaimana cara memandang Esanya? Bagaimana cara memandang Esanya? Karena yang menyebut dengan yang disebutkan dia juga di situ tuh. Kalau dia satu-satunya, bagaimana cara memahaminya nih? Cara bercerita Allah dengan Muhammad nih. Ya berarti untuk memandang Allah kan memandangnya pada Muhammad, Ustaz. Iya, sekarang mengesakannya lagi, Dipatrikannya, ya. mengesakannya, jangan dipisahkan. Cara merangkai kata Pak Sodikin. Pak Ju lagi. Fanakan Pak juga ada pandangan lagi. Pak Haji, coba Pak Haji. Allah dan Muhammad. Yang sebenar-benar ada itu adalah Allah. Ini kan Esa nih. Bagaimana cara Esanya di situ? Cara penyampaian katanya. Atau dikembalikan sama Ustaz lagi? Kalau dikembalikan kepada Ustaz, cara memandang Esanya bahwa Muhammad itu adalah wujudku, ya, dan Allah itu adalah diriku. Allah tuh diriku, Muhammad tuh wujud diriku. Atau Muhammad itu adalah sifatku, akulah zatnya. Atau Muhammad itu tubuhku dan akulah ruhnya. Atau Muhammad itu bayang-bayangku, akulah wujud yang punya bayang-bayang itu. Muhammad itu adalah orang yang Muhammad itu adalah bayang-bayang di dalam cermin, dan akulah orang yang bercermin itu. Itu maksudnya. itu cara mengesahkan. Ya. Jadi kalau dipahami, mungkinkah ada bayang-bayang di dalam cermin kalau tidak ada orang yang bercermin? Tidak mungkin kan? Sekarang kita cari siapa sebenarnya yang bercermin, sehingga betul-betul orang yang bercermin itulah yang nampak di dalam cermin. Itu adalah Allah. Allah lah yang bercermin. Kalau Allah yang bercermin, maka bayang-bayang Allah itulah yang nampak di dalam cermin. Mana bayang-bayang Allah yang nampak dalam cermin? Itu yang disebut namanya Muhammad. Muhammad. Ya, itu bahasanya tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Ustadz, saya ingin tanya Ustadz. Masa apabila kita sudah memahami tentang diri kita dan Allah itu sendiri, maka kita tuh cukup diam aja. Jadi di dalam pengertian diam tadi itu, maka kalau kita pikir, kita bawakan kita dalam salat Ustaz. Jadi karena dia aja sudah ada, kadang-kadang kalau saya sembahyang itu, apakah ada lagi tanya jawab di hati ini Ustaz? Allahu Akbar, Allah Maha Besar kan gitu. Jadi kadang-kadang hati itu menjawab Ustaz. Ada seakan-akan tanya dan jawab antara di dalam diri yang satu tadi, apakah
seperti itu tak, atau bagaimana yang sempurnanya Ustaz? Apakah ada tanya jawab itu atau memang kosong aja dalam pengertian kita salat tadi, istilahnya nggak ada duanya gitu Ustaz. Jadi kalau andaikan itu kan ada tanya jawab, berarti kan dua gitu. Itu aja Ustaz. Baik Pak Edi dan kita semua, ya. Ustadz katakan ketika kita sudah sampai pemahamannya pada puncak makom Tuhan, bahwa memang tidak ada lagi wujud yang lain, diri yang lain selain daripada dirinya. Kalau tidak ada wujud yang lain dan diri yang lain selain daripada dirinya, hanya dia cuma tunggal satu-satunya yang wujud dan yang ada, maka ketika sholat, siapa sebenar-benarnya yang sholat? Disitulah Allah memberi jawaban, wa ani'buduni hadza siratum mustaqim. Akulah yang menyembah, yang memuji, dan yang mengingat akan diriku sendiri. Inilah jalan yang lurus itu. Yang kedua, Allah juga katakan dalam hadis qudsi, Kif ya Muhammad, ana rabbaka usolli. Berhentilah engkau yang mengatakan engkau yang berdiri Muhammad pada waktu sholat. Maknanya, apabila engkau sudah mengerti, sudah kenal dan paham bahwa dirimu itu la haula wala quwata illa billah, maka janganlah engkau yang mengatakan Muhammad, engkau yang berdiri di waktu sholat. Ana rabbaka usolli. Akulah sebenarnya Robmu yang sholat itu. Kalau Allah sudah mengatakan akulah Robmu sebenar-benarnya yang sholat, itu maksud sebenarnya ketika Allah itu sholat, tidak ada diri yang lain lagi di sana, maka sholat itu sebenarnya Allah menikmati fiil dan perbuatan dirinya sendiri dengan wujud dirinya sendiri yang disebut Muhammad rupa insan. Jadi tidak ada lagi namanya dua dialog di situ antara yang zahir dengan yang batin. Karena yang zahir dan batin hanyalah dia, maka dialah yang takbir. Ya, dialah yang baca Fatihah, dialah yang baca surat. Jadi selalu Ustaz antarkan pemahamannya ketika kita sholat tadi, dah ada Allahnya tuh. Apa kata Ustaz dalam penyempurnaan sholatnya secara makna syariat? Dalam praktiknya sehari-hari, hadap wajah ke tempat sujud. Nah, hadap wajah ke tempat sujud. Kemudian mulut membaca ayat, telinga mendengarkan bacaan ayat. Akal pikir ya mengawasi dan mengontrol apa yang dibaca oleh mulut dan apa yang didengar oleh telinga dan apa yang diperbuat oleh anggota tubuh, mulai daripada takbiratul ihram sampai kepada salam. Sedangkan hati sudah menyaksikan wujud nyatanya Allah pada diri sendiri. Ini disebut namanya satu wujud, satu rupa, satu rahasia. Sedangkan rasa sudah menikmati akan perbuatan dirinya sendiri. Karena Allah cuma yang wujud semata-mata, tentu Allah yang menikmati perbuatan dirinya sendiri. Dialah yang memuji akan dirinya sendiri. Begitu cara kita menghantarkan pemahamannya secara makna hakikat. Jadi bahasa ma'rifat itu diturunkan dia ke dalam bahasa hakikat, seperti itu cara menjelaskannya. Namun makna yang sebenar-benarnya di balik yang kita sampaikan ini, tidak ada lagi namanya keterangan-keterangan. Tidak ada lagi penjabaran-penjabaran. Toh yang menjabarkan dengan yang dijabarkan, yang menerangkan dengan yang diterangkan kan dirinya juga. Itulah Allah tuh asik saja dengan dirinya. Inilah yang bahasa Ustadz, cukup diam, sadari, nikmati. Itu cara penyampaian. Dalam praktiknya seperti itu. Ini yang Ustadz katakan itu, Nabi mengatakan, man kana yu'minu billahi falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang sudah benar-benar beriman kepada Allah, iman itu dia sudah mengenal, iman itu dia sudah berjumpa, iman itu dia sudah bertatap wajah, iman itu dia betul-betul fana, fana itu benar-benar baqah, falyakul khairan aw liyasmut. Ketika itu berkatalah yang baik-baik saja, kalau tidak diam. Sebab kalau dia berkata yang tidak baik, padahal dia sudah paham dan mengerti dirinya siapa,
Maka kata Allah tuh kata kodim tuh kata kun tuh kata jadi. Nah, inilah yang membuat nanti kalam itu menjadi asin. Ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah itu. Makanya Rasulullah mengingatkan. Apa bukti mengingatkan kepada umat ini setelah kita paham akan diri kita ini? Fa'innal malaikatu yu'amanuna ma taqulun. Sesungguhnya malaikat selalu mengaminkan apa yang kamu ucapkan. Ya, baik kata kita, amin. Buruk kata kita, amin juga. Disitulah rahasianya, di balik rahasia malaikat itu siapa? Aku, kata Allah. Makanya Allah mengatakan, ini indazoni abdibi. Sesungguhnya aku ini menurut sangka hambaku kepada aku. Itu cukup pahamnya diam saja di itu. Menikmati itu bahasanya. Jadi tidak ada bahasa menyembah. Ya, tidak ada lagi bahasa memuji. Ya. Iya, itu masih di hakikat mainnya. Kalau lah di ma'rifat tidak ada lagi pertanyaan-pertanyaan, tidak ada lagi analisa dan analisa. Memang dia semata-mata. Kalau disampaikan kepada hakikat, Allah menyaksikan kesempurnaan dirinya sendiri. Kalau bahasa ma'rifat tidak ada lagi Allah menikmati. Kata-kata menikmati pun tidak ada lagi. Makanya yang tidak ada itulah yang sebenar ilmu. Yang tidak ada itu yang sebenar ilmu, maka cari yang tidak ada itu. Nah, maka pahamilah makna tidak ada itu yang sebenar-benarnya. Apakah tidak ada itu kosong melompong? Ya? Nah, itu yang mesti dipahami. Yang tidak ada itulah hakikat segala yang ada ini. Ini lihat kosong. Nah, kosong. Nah, muncul dia satu. Jadi yang satu ini munculnya terbitnya dari yang kosong. Walaupun yang satu ini ada, hakikat yang satu ini tidak pernah ada. Kenapa? Karena yang satu itu berasal dari kosong. Kalaulah yang satu ini berasal dari kosong, yang kosong inilah hakikat wujud yang sebenar ada. Wujud yang sebenar ada itu adalah aku, kata Allah. Aku yang mana? Akulah sautun wala harpun. Aku yang tidak bisa disebut, dijangkau oleh kata-kata, huruf dan tulisan. Makanya aku di dalam keakuan aku. Itu memahaminya. Makanya syahadat ini, karena syahadat itu maknanya tuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Itu dia. Maka tubuh yang zahir ini menyatakan tubuh yang batin. Itu tuh duduk ilmunya. Ya, kalau duduk di hakikat. Siapa tubuh yang zahir menyatakan tubuh yang batin? Tubuh yang zahir itu Muhammad. Muhammad itulah menyatakan tubuh yang batin adalah Allah. Sekarang Muhammad itu siapa? Muhammad itu adalah wujud nyatanya diri Allah. Maka Allah lah yang menyatakan dirinya, itulah yang Allah. Inilah terhimpun dalam suatu kalimat syahadat diri. Syahadat diri itu la maujud illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi atas diriku sendiri. Itu kata siapa tuh? Kata Allah. Aku bersaksi atas diriku sendiri, la ilaha illallah. Tidak ada yang wujud dan yang nyata melainkan Allah adalah diriku. Nyata pada haru. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Lalu apa kata Allah? Aku juga bersaksi atas diriku, akulah Muhammad. Akulah Muhammad, wujud diriku, nyata pada tubuh. Makanya syahadat diri itu Allah menyaksikan kesempurnaan dirinya sendiri. Allah itu adalah diriku, Muhammad itulah wujud diriku. Sempurnalah diriku dan wujud diriku, disebut namanya dengan insan. Maka kalaulah insan itu kesempurnaan memandang wujud diri Allah dan Allah itu, maka disebutlah namanya insan kamil mukamil. Jadi insan kamil mukamil itu bukan kita. Insan kamil mukamil itu adalah Allah yang sudah sempurna rupa insan. Maka kenalalah insan itu pasti kamu mengenal akan aku. Inilah cara penyampaian kajinya. Ustaz, di sini saya ingin bertanya Ustaz. Ustaz pernah menyampaikan di saat kita sudah mengenal Allah,
Jadi kita tidak perlu lagi bertuhan kepada Allah. Itu bagaimana maksudnya Ustaz? Tolong jelaskan. Ya, alhamdulillah, baik Pak Yus. Kalau ini tidak ditanyakan kepada Ustadz, karena kalam itu dari Ustadz, membuat kita nanti bingung dan tersesat di pangkal jalan atau di ujung jalan. Jadi maknanya, kalau kita sudah mengenal Allah, zahir dan batin, bahwa dia cuma yang wujud dan yang ada, maka tidak ada lagi bertuhan kepada Allah. Sebab kalau bertuhan kepada Allah, masih ada dua wujud. Ada yang dituhankan, ada pula yang menuhankan. Padahal yang menuhankan dengan yang dituhankan, hakikat wujud dirinya adalah satu. Maka tidak ada lagi bahasa bertuhan kepada Allah. Jangan pula salah memahaminya. Ustaz bawakan ke dalam bahasa iman. Kalau Pak Yus sudah beriman, maka tidak ada lagi iman. Sekarang iman itu kita terjemahkan bahasa Indonesianya yakinlah atau percaya. Kalau Pak Yus sudah yakin dan percaya, maka tidak ada lagi yakin dan percaya itu. Kalau Pak Yus sudah mengenal, maka tidak lagi Pak Yus itu mengenal. Sebab kalau masih mengenal, masih ada dua wujud. Kalau masih yakin, masih ada dua wujud. Kalau masih percaya, masih ada dua wujud. Inilah yang Ustaz selalu hantarkan dalam bahasa syariatnya, bertuhan, jo Tuhan, basrato Tuhan, Tuhan. Kalau bertuhan itu masih syirik tuh. Kan ada yang dituhankannya, ada yang menuhankan. Dua tuh, berjarak tuh namanya. Jo Tuhan, masih dua juga wujud tuh. Basrato Tuhan, beserta Tuhan, masih juga ada dua wujud. Tuhan sajalah di situ lagi. Nah, itulah makna sebenarnya. Demikian Ustaz bincang-bincang tauhid kita pada malam hari ini Ustaz. Iya, Pak Jo. Terima kasih Ustaz atas ilmu yang diberikan kepada kami semua Ustaz. Ya, sama-sama Pak Jul, Pak Jiyus, Pak Rifai, dan Pak Sudik. Mudah-mudahan Allah berikan kita anugerah kemudahan dalam memahami ilmu ini. Karena bagaimanapun kita akan berpulang dan kembali kepadanya. Datang dari Allah, kembali kepada Allah. Asal kita Allah, tentu dan pulang kembalinya tetap jadi Allah. Itu saja, mudah-mudahan setiap amal ibadah dan ketaatan yang kita lakukan benar-benar adalah amal daimun, amal ma'rifat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah tadi bincang-bincang tauhid bersama guru kita Ustadz Iswardi. Mudah-mudahan kita semua dapat mengambil pelajaran dari apa yang telah disampaikan oleh Tuan Guru kita. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.